Selamat hari Minggu teman-teman. Pagi ini kita mau ibadah sekolah minggu. Teman-teman di rumah, ayo kita berdiri, kita berdoa. Tutup mata ya teman-teman. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau beribadah memuji Tuhan. Lindungi ibadah kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita mau menyanyi Happy Yeye. Teman-teman, silakan duduk. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik di rumah. Ya, pagi ini kita ditemani dengan teman kita, Rolando. Tadi Rolando sudah mengajak kita berdoa dan juga menyanyi lagu Happy Yeye. Ya, happy, happy, happy. Kita harus selalu senang, sukacita karena kita anak Tuhan selalu bergembira. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu pada pagi ini. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan pada kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu masih ingat ceritanya tentang apa? Ya, Tuhan Yesus memanggil orang yang berdosa. Siapa namanya? Sakeus. Sakeus badannya yang kecil imut-imut, tetapi dia mau bertobat dan Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Oke adik-adik, pagi ini kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Judulnya, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi
menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Adik-adik, cerita firman Tuhan pagi ini ya tentang ajaran Tuhan Yesus, ya, di mana pada saat Tuhan Yesus mengajar, ada sebagian orang yang tidak senang sama Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena mereka merasa tersaingi, ya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Farisi. Nah, ini orang Farisi. Mereka cuma mau mengajarkan tentang aturan yang mereka buat sendiri, adik-adik. Banyak aturan yang mereka buat, ya, bagaimana tentang beribadah kepada Tuhan, mereka buat sendiri aturannya, ya. Dan mereka memiliki hati yang angkuh, ya. Mereka tidak seperti Tuhan Yesus. Ya, mereka sangat angkuh adik-adik ketika memberitakan tentang Tuhan. Mereka beribadah di tempat-tempat umum yang dilihat orang banyak, ya, sehingga orang bisa melihat, oh iya, dia sedang beribadah, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik, mereka jadi marah, ya. Dia mengatakan, "Memang kamu siapa, ya? Kenapa kamu tiba-tiba datang mengajarkan tentang Allah, sementara kami sudah membuat aturan, kami sudah memiliki aturan tersendiri yang akan dipakai orang Yahudi untuk menyembah Allah." Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Aku diutus oleh Bapakku. Ya, mereka bertanya, "Siapa Bapamu?" Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapakku." Nah, adik-adik yang di rumah, ya, ini adalah gambar orang yang setia mendengarkan Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik mereka lebih memilih ajaran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus datang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus datang memberitakan bagaimana mengasihi Allah dengan penuh kerendahan hati. Tidak seperti orang Farisi itu adik-adik. Mereka dengan sombong, ya. Karena aturan mereka bukan berdasarkan Alkitab, tetapi aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan membawa kabar baik. Bagaimana, ya, sikap kita untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Ya, adik-adik ingat tidak kalau hari Natal? Nah, hari Natal itu biasa dilambangkan dengan apa? Dilambangkan lilin yang menyala. Ya, lilin ini ketika kita bakar akan memberikan cahaya untuk menerangi kegelapan. Demikian juga Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dilahirkan untuk menjadi terang dunia, ya. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menerangi dunia, ya. Dunia itu tidak gelap sebenarnya, yang dibilang gelap itu karena dosa manusia, adik-adik. Dosa itu apa? Ya, dosa itu perbuatan yang melawan kehendak Tuhan,
Contohnya sikap sombong, ya, suka berbohong, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Dia mengajarkan kita bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu seperti Tuhan Yesus memberikan teladan Dia sebagai terang dunia, yaitu sebuah lilin. Nah, kalau Natal pasti di rumah pasang pohon Natal. Setelah terpasang pohon Natalnya dipasang lampu-lampu yang indah. Nah, itulah gambaran keindahan Tuhan Yesus selalu menerangi kehidupan anak-anaknya. Jadi adik-adik, pagi ini Tuhan mengajarkan kita untuk tidak sombong, tidak suka berbohong, tetapi kita harus rendah hati seperti Tuhan Yesus datang mengajarkan kasih. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni Sakeus, orang yang berdosa. Begitupun Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita agar kita menjadi terang dunia. Kita hidup menerangi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Untuk ayat hafalan masih sama minggu yang lalu ya, yaitu siapa yang masih ingat? Ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya ya. Wow, hebat-hebat ya semuanya semangat menghafal ayat hafalannya. Ya, minggu ini bagi adik-adik yang belum sempat mengirimkan, Ibu Guru tunggu ya kiriman videonya. Nah, sekarang adik-adik kita mau menjadi terang dunia, berarti kita menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Oke adik-adik, kita akan menyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya, kita akan dipimpin oleh teman kita Rolando. Dia akan memimpin kita dari rumah dengan lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Terima kasih Olan, sudah memimpin teman-temannya ya dengan lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Karena kita semua anak sekolah minggu mau seperti cerita kita pagi ini, yaitu anak sekolah minggu itu terang dunia seperti lilin, selalu memberikan kehidupan anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Adik-adik di rumah duduk manis, kita lipat tangan, tutup matanya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami sudah mendengarkan cerita indah firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami untuk hidup sebagai anak-anak terang dunia. Biarlah Tuhan kehidupan kami sebagai anak-anak ini Tuhan, Engkau tuntun kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat kedua orang tua kami, Mama dan Papa, Oma dan Opa, yang setia mendampingi kami dan juga selalu menuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari untuk selalu tumbuh menjadi anak Tuhan yang manis. Tuhan, berkati Mama dan Papa, Oma dan Opa, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga berkati Mama Papa ketika melakukan pekerjaan di luar rumah Tuhan.
Biarlah Tuhan menjaga mereka. Bapa di sorga, di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami semua, kiranya Tuhan senantiasa selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kehidupan kami bersama keluarga kami Tuhan, kami selalu aman di dalam perlindungan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga yang akan menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh bersuka cita kembali Tuhan untuk bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dengan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya, sekarang kita mau doa persembahan ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan kami sehingga boleh terpakai Tuhan di dalam pelayanan kami, anak sekolah minggu di jemaat kami. Terpuji namamu Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk terus bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang silakan berdiri ya. Kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Kita mau menyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, Tadi kita sudah bernyanyi bersama Mengikut Yesus Keputusanku. Jadi adik-adik sudah berjanji bahwa mengikut Yesus dengan penuh
setia, dan ketulusan. Oke, sekarang kita mau doa penutup ya. Adik-adik di rumah, duduk manis, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau sudah melindungi ibadah kami pagi ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh bertumbuh di hati kami Tuhan, dan berakar kelak berbuah manis dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan terang dalam sekitar kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu lewat ibadah pada pagi ini. Kami menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan melindungi kami, menyinari kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dan akan memberikan kami damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Jangan lupa tetap kirim videonya ya, ayat hafalannya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.